tidak salah judul Bapak Ibu, bahwa malam hari ini ada tulisannya menang atas COVID-19 ya Bapak Ibu ya. Tidak salah judul. Tanggal 23 kemarin, tanggal 23 Juli kemarin, tepatnya hari Jumat kemarin Bapak Ibu, saya baru saja dinyatakan lulus. Waduh, lulus. Ya saya sengaja pakai lulus gitu ya Bapak Ibu ya, supaya kesannya nggak terlalu serem gitu ya. Ya, jadi saya baru saja dinyatakan lulus. Saya baru saja keluar dari rumah sakit. Dari rumah sakit selama 22 hari Bapak Ibu. Saya dirawat di rumah sakit. Saya terpapar COVID-19 Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, selama saya dirawat di rumah sakit, berat badan saya, waduh, saya senang Bapak Ibu kalau ngomongin masalah berat badan gitu ya, antusias sekali ya. Puji Tuhan saya bisa turun berat badannya. Ko Yohan boleh ditampilkan fotonya Ko Yohan? Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, ini berat badan saya waktu sebelum saya masuk rumah sakit itu 104 Bapak Ibu. 104, lalu pada saat saya 22 hari di rumah sakit, puji Tuhan kurang lebih 94-95 ya Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan sedikit demi sedikit diet saya berhasil, tapi dengan caranya yang kurang enak ya Bapak Ibu ya. Jadi ya cukup berhasil dietnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau berkata gini Bapak Ibu. Saya mau katakan buat Bapak Ibu semuanya bahwa COVID-19 ini benar-benar ada Bapak Ibu. Jadi jika masih ada di antara kita yang masih kurang yakin dengan keberadaan COVID, saya saksi hidupnya Bapak Ibu. Saya yang sudah mengalami terpapar COVID-19, dan itu rasanya Bapak Ibu benar-benar, aduh, kalau bisa di antara kita, amit-amit jangan sampai ada yang mengalami gitu ya Bapak Ibu ya. Rasanya nggak enak sama sekali Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan pernah remehkan yang namanya COVID-19, tetap taati prokes Bapak Ibu, jaga kebersihan selalu. Karena kalau sudah namanya terpapar, aduh, nanti saya akan ceritakan detailnya ya Bapak Ibu ya. Ya, sebentar ini. Oke. Mungkin Bapak Ibu bertanya bagaimana saya bisa ceritanya kok bisa saya terpapar COVID-19 gitu ya. Jadi cerita awalnya gini Bapak Ibu. Pada tanggal 24 Juni kemarin, saya itu mengikuti vaksin ini Bapak Ibu, di parkiran Goshen ya. Saya mengikuti vaksin di sana. Antriannya waktu itu cukup lumayan Bapak Ibu. Cukup lumayan. Dari pagi saya sudah mulai ngantri di parkiran Goshen, dan baru terlaksana, waktu itu belum terlaksana sih Bapak Ibu, saya sempat ditolak. Jadi saya sudah antri lama ya, dari pagi sampai sampai siang, kurang lebih sampai siang, tiba-tiba pas giliran saya itu dilihat KTP saya bukan KTP bukan KTP babatan, jadi sempat ditolak. Loh, saya dalam hati saya sudah antri lama-lama kok ditolak gitu ya. Akhirnya saya coba telepon teman saya Bapak Ibu. Kebetulan waktu itu ada kegiatan vaksin juga di Galaxy Mall, pedagang ITC Bapak Ibu. Nah, lalu saya saya langsung bergegas menuju, karena saya sudah ditolak di Goshen, akhirnya saya bergegas menuju ke Galaxy Mall. Ketika saya sampai di Galaxy Mall, waduh antriannya luar biasa juga panjangnya Bapak Ibu. Jadi dari pagi sampai sore, sampai kurang lebih jam 3 lah ya. Kurang lebih jam 3, jadi saya separuh hari sudah di parkiran Goshen, ditolak, gagal, akhirnya saya pindah ke Galaxy Mall ini Bapak Ibu untuk mengikuti vaksin. Nah, pada saat saya di Galaxy Mall otomatis ngantri dari awal lagi. Jam 12 saya mulai ngantri, sampai jam 3 saya baru berhasil untuk divaksin Bapak Ibu. Vaksin yang dosis pertama saat itu Bapak Ibu. Nah, ketika saya selesai vaksin, itu perawatnya langsung bilang, Pak, istirahat ya. Selesai vaksin nanti istirahat. Baik, Sus. Tapi karena saya itu sedang mengikuti sekolah online Bapak Ibu ya. Jadi otomatis begitu selesai vaksin, saya harus sekolah online terlebih dahulu Bapak Ibu. Sekolah online terlebih dahulu, kemudian mengikuti ibadah sore di tempat sekolah saya Bapak Ibu, sampai baru kurang lebih jam 7 malam, itu saya baru bisa beristirahat Bapak Ibu. Baru bisa beristirahat. Dari pagi, saya itu sempat sarapan bubur ayam di depannya Goshen ya Bapak Ibu ya. Sarapan saya cuma itu saja sampai jam 7 malam saat itu Bapak Ibu. Sampai jam 7 malam. Jadi benar-benar kondisi saya capek sekali waktu itu Bapak Ibu. Saya capek sekali, kondisi saya sempat ngedrop sekali, laparnya minta ampun gitu ya. Laparnya minta ampun. Besok paginya
ketika saya bangun tidur, ketika saya bangun tidur, saya itu merasakan badan saya kok jarem gitu ya Bapak Ibu ya. Apa ya istilahnya bahasanya jarem itu apa ya? Ya pokoknya cekot-cekot lah ya gitu ya. Pokoknya cekot-cekot gitu, sakit semua badan saya. Saya pikir itu karena mungkin efeknya vaksin lah ya. Efeknya vaksin saya jadi nggak terlalu mengabek, nggak terlalu menghiraukan saat itu Bapak Ibu. Nah, hari apa namanya? Semakin lama saya merasakan badan saya kok semakin hari semakin drop Bapak Ibu. Semakin drop dan yang membuat saya cukup curiga saat itu Bapak Ibu adalah indera penciuman saya mulai hilang Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jika kita sekarang masih bisa menghirup udara dengan begitu luar biasa, kita banyak bersyukur sama Tuhan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah tidak bisa menghirup udara, apa namanya tidak bisa indera penciumannya tidak bisa berfungsi, waduh takut sekali saya saat itu Bapak Ibu. Takut sekali saya saat itu. Nah, saya setelah mengetahui tanda-tanda itu, saya langsung memutuskan untuk isolasi mandiri, Bapak Ibu. Saya langsung memutuskan untuk saya cari hotel dekat rumah saya keluar dari rumah untuk saya pisah sama istri sama anak saya melakukan isoman mulai dari tanggal 27 Juni, Bapak Ibu, waktu itu. Nah, ketika saya sampai di hotel, saya langsung memutuskan untuk cari klinik untuk saya swab, Bapak Ibu. Dan betul, ternyata hasilnya begitu keluar, saya dinyatakan positif, Bapak Ibu. Orang pertama yang saya kontak ketika saya dinyatakan positif COVID-19 tentunya adalah keluarga saya, Bapak Ibu. Kemudian saya langsung kontak Bapak dan Ibu Gembala. Saya langsung kabari Pak Gem dan juga Bu Gem. Saya kabari bahwa saya positif Pak Gem, Bu Gem saya terpapar COVID-19. Lalu Bu Gem WA saya, tanya kondisi saya sekarang gimana, posisi saya di mana. Saya kasih tahu bahwa saya isoman di hotel dekat rumah, saya bilang begitu. Lalu Bu Gem sempat berkata sama saya gini, Bapak Ibu, Sony mau langsing kan? Iya Bu Gem, saya mau langsing Bu Gem. Sony mau kurus kan? Iya Bu Gem, saya mau kurus Bu Gem. Tapi saya nggak mau dengan cara ini Bu Gem, katanya. Ya kalau Sony mau langsing, ikutin proses demi prosesnya. Jalani proses demi prosesnya. Maka Sony akan langsing. Dan benar Bapak Ibu ya, seperti apa yang disampaikan Bu Gem, saya langsing betulan Bapak Gem. Tapi sekarang saya sudah mulai bertahap sedikit demi sedikit naik, tapi cukup 2-3 kilo lah naiknya ya, jangan banyak-banyak gitu ya. Oke. Ya, Bukan selalu memberikan kekuatan buat saya, Bapak Bu. Sony harus tetap kuat, dan saya yakin Sony bisa mengatasi ini semua. Saya sangat bersyukur sekali punya Bapak dan Ibu Gembala yang sangat begitu perhatian sama saya, Bapak Ibu. Luar biasa perhatian Bapak dan Ibu Gembala kepada saya sejak saya dinyatakan positif COVID-19, perhatian dari Bapak dan Ibu Gembala sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu. Pada saat saya isoman di hotel, Pak Gem sempat kontak saya, Sony, bagaimana dengan pemantauan dokternya selama kamu isoman di hotel? Biar bagaimanapun tetap ada pemantauan dokternya, Sony, katanya. Kan nggak mungkin kamu cuma sekedar isoman saja tanpa ada pengawasan dari dokter. Saya akhirnya dikenalkan Bapak Ibu sama Bapak Gembala, salah seorang sahabat Bapak Gembala. Beliau adalah seorang pendeta. Beliau adalah seorang pendeta, namanya Pendeta Harno, Bapak Ibu. Pendeta Harno ini adalah seorang gembala, seorang apa ya istilahnya gembala sidang juga, yang kebetulan punya istri. Istrinya ini adalah seorang dokter, Bapak Ibu. Jadi saya ini dimotivasi sama Pak Harno, sama Pak Pendeta Harno ini, sahabatnya dari Pak Lukas. Saya dimotivasi bahwa ketika saya terkena COVID-19, kamu harus melawannya. Kamu harus melawannya. Kamu nggak bisa pasrah. Kamu nggak bisa apa ya istilahnya cuma tidak melakukan apa saja, cuma tidak melakukan apa-apa, kamu cuma pasrah saja. Kamu nggak bisa hal seperti itu. Kamu harus lawan COVID-19 ini. Dengan cara apa, Pak? Saya bilang begitu. Saya justru saya ketakutan sekali, Bapak Ibu. Saya sempat ketakutan sekali, tapi Pak Pendeta ini selalu menguatkan saya, selalu memotivasi saya, selalu memberikan kekuatan pada saya, Bapak Ibu. Tak henti-hentinya dia nelpon saya terus untuk memberikan motivasi. Dan dia kasih satu ayat, Bapak Ibu, yang mau saya rindu kita baca sama-sama ayat ini. Boleh ditampilkan ke Yohan? 2 Timotius 1 ayat 7. Yuk,
Sama-sama kita baca ayat ini Bapak Ibu, 2-3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Garis bawahi kata bukan roh ketakutan, Bapak Ibu. Ini yang harus kita yakini, Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada saudara dan saya roh ketakutan, tetapi itu memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Sama sadar yang diberikan, Bu. Ya, ini mengingatkan saya, Ibu. Ada suka beliau yang sampai sekarang saya masih ingat, Bapak Ibu, bahwa dia sama gini, Bapak Ibu. Mas Oni harus kuat, harus yakin. COVID ini tidak akan dapat membunuh kita. Yang dapat membunuh kita ada rasa takut yang berlebihan terhadap virus COVID-19 ini. Ya, saya ulangi Bapak Ibu ya. COVID-19 ini tidak akan dapat membunuh kita. Tetapi yang dapat membunuh kita adalah rasa takut yang berlebihan terhadap virus COVID-19 ini. Beliau selalu katakan bahwa kamu harus kuat. Kamu harus lawan virus ini. Hati yang gembira adalah obat. Percayalah, ketika saudara, ketika hati kita gembira, imun kita meningkat, maka kita punya daya tahan yang luar biasa untuk bisa mengalahkan COVID-19 ini, Bu. Itu bikin saya. Nah, akhirnya isoman, Bu, saya itu istri dan Pak Pendeta konsumsi setelah saya iman, Bapak Ibu. Saat isoman beberapa hari saya isoman di hotel itu, Bapak Ibu, kondisi saya malah semakin hari semakin drop, Bapak Ibu. Saya cek saturasi saya waktu itu sempat di bawah 80, Bapak Ibu. Sempat di bawah 80, bahkan sempat 74, Bapak Ibu. Sempat 74 saat itu. Saya mengalami sesak nafas waktu itu, Bapak Ibu. Saat di hotel itu. Saya takut sekali saat itu. Saya berkata bahwa saya sampaikan sama sopir saya waktu itu, saya bilang, kalau saya tidak segera ditanganin, saya takutnya bisa berakibat fatal, saya bilang gitu. Akhirnya saya itu bergegas, Bapak Ibu, dari tempat isoman saya untuk menuju ke rumah sakit, Bapak Ibu. Menuju ke rumah sakit, saya ingat waktu itu tanggal 1 Juli, Bapak Ibu, jam 6 sore, saya menuju ke rumah sakit, tapi semua rumah sakit yang saya datangi, Bapak Ibu, saat itu menolak semua dengan alasan kapasitas kamarnya semuanya sudah penuh, Bapak Ibu. Bahkan ketika saya kontak sama Pak Gem di mana lagi ya Pak Gem ya? Saya harus datang ke rumah sakit mana lagi ya Pak Gem ya? Sony, kamu langsung menuju ke IGD Rumah Sakit Menur aja, Sony. Coba kamu ke sana. Saya ikutin apa yang disampaikan Pak Gem. Saya menuju ke Rumah Sakit Menur, Bapak Ibu. Ketika saya sudah sampai di IGD-nya, saya ditolak juga, Bapak Ibu. Saya ditolak juga. Waduh, saya bilang ini, saya semakin panik, saya semakin, aduh gimana ya, gimana lagi. Lalu saya kontak Pak Gem lagi, Pak Gem, di Rumah Sakit Menur pun juga nggak nerima, Pak Gem. Kamu langsung menuju ke Dokter Sutomo. Akhirnya saya itu menuju ke langsung Dokter Sutomo, Bapak Ibu. Pada saat saya menuju ke Dokter Sutomo, saya benar-benar kaget waktu itu dengan kondisi lobinya saat itu penuh sekali benar-benar istilahnya apa ya? Tidak ada tempat, tidak ada space sama sekali untuk saya bisa dirawat gitu. Tapi saya coba, Bapak Ibu, saya coba. Akhirnya saya berdua waktu itu, saya dengan sopir saya. Jadi memang benar-benar saya sengaja nggak libatkan mama saya, adik saya mungkin, karena memang saya tahu kondisi mama saya sudah tua gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi otomatis saya nggak akan melibatkan orang lain. Nah kebetulan sopir saya ini benar-benar mau menemani saya Bapak Ibu. Pada saat saya dirawat di IGD Dr. Sutomo, itu dari awal sampai akhir, dari awal maksudnya proses registrasi sampai proses saya dapat kamar, itu semua sopir saya semua yang nangani Bapak Ibu. Jadi saya serahkan semuanya, KTP saya, asuransi saya, itu semuanya dibawa semua sama sopir saya. Wes Pak, aku gak iso ngapa-ngapain, sudah pokoknya atur aja Pak gitu ya. Nah, sebelum saya berangkat menuju ke IGD
Rumah Sakit Dr. Sutomo, itu saya sempat mengambil tabung oksigen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya pinjam dari sahabat saya Leni yang minjemin saya tabung oksigen. Saya bawa itu Bapak Ibu menuju ke Dr. Sutomo dengan kondisi yang lemes sekali saat itu Bapak Ibu. Saya lemes sekali dan kondisi waktu itu rumah sakit yang begitu penuh. Aduh, tambah membuat saya ini semakin hari semakin pusing sekali Bapak Ibu. Akhirnya saya sampai di Dr. Sutomo itu jam 7 malam Bapak Ibu. Jam 7 malam saya belum mendapatkan penanganan Bapak Ibu. Masih antri, saya istilahnya masih menunggu giliran untuk mendapatkan penanganan. Saya duduk di lantai lantai lobinya itu Bapak Ibu, sambil saya pakai oksigen yang dari yang saya bawa dari Leni itu Bapak Ibu, sambil menunggu. Bukan nanti Koyan yang ini Koyan. Ya, jadi saya sambil pakai oksigen yang dari Leni, saya duduk di lantai sendirian sambil menunggu sopir saya kembali ke saya gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya dari jam 7 saya itu baru mendapatkan penanganan Bapak Ibu, kurang lebih jam 2 pagi Bapak Ibu. Dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi saya itu baru dipindahkan ya, baru dipindahkan dari istilahnya dari pelatarannya, dari lobinya Dr. Sutomo itu dipindahkan ke ruang IGD di belakangnya Bapak Ibu. Jam 2 pagi saya ditemani sopir saya masuk ke ruangan itu. Pada saat saya masuk ke ruangan di situ, barulah saya merasakan suasana yang begitu mencekam, Bapak Ibu. Aduh, jujur Bapak Ibu, ini benar-benar yang istilahnya di luar perkiraan saya saat itu. Ketika saya sudah di tempat tidur gitu ya, Bapak Ibu ya, di tempat tidur, melintas jenazah-jenazah, cuma dalam hitungan menit, dalam hitungan jam saja, Bapak Ibu. Menit, jam, beberapa jenazah sudah melintas di depan saya. Waduh, itu benar-benar menambah kepanikan saya, Bapak Ibu. Menambah kepanikan saya. Bahkan, saya waktu sampai mendapatkan penanganan, Bapak Ibu, karena sesak saya itu luar biasa sesaknya, saya itu sampai mendapatkan oksigen. Mungkin boleh ditampilkan ke Yohan. Saya nggak nemu gambarnya, Bapak Ibu. Saya nggak nemu gambarnya, tapi kurang lebih dari oksigen yang ada di depan gambar kita ini, kurang lebih 2 kalinya atau 1 kalinya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa istilahnya, balonnya itu yang besar Bapak Ibu. Balonnya yang besar. Jadi begitu saya bernafas itu otomatis balonnya itu mengembang yang besar gitu ya. Dan warnanya hijau itu Bapak Ibu. Warnanya hijau. Oke, Yohan sudah cukup. Nah, bahkan ada salah satu perawat yang sempat yang sempat berkata kepada saya, paling Bapak ini cuma bisa bertahan 3-4 jam saja katanya. Aduh, dalam hati saya, saya tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang ini. Nah, ketika beberapa jam saya di ruangan IGD itu Bapak Ibu, tiba-tiba saya itu merasakan kepengen buang air kecil Bapak Ibu ya, kepengen buang air kecil. Saya didampingi sama sopir saya membawa infus saya menuju ke kamar kecil dekat yang kebetulan nggak jauh dari ruangan saya itu Bapak Ibu. Begitu saya menuju ke kamar kecil itu, saya cukup kaget Bapak Ibu ketika saya melintas itu jenazah-jenazah di pinggir-pinggir ditutupin begitu Bapak Ibu. Aduh, dalam hati saya yang awalnya kebelet buang air kecil sampai nggak kebelet Bapak Ibu, saya harus segera kembali ke ruangan saya. Dan yang membuat saya panik, aduh ternyata nggak jauh dari ruangan saya itu ruangan jenazah. Dalam hati saya, aduh dalam hati saya, ampun, dia bilang gitu. Nah, ketika saya kembali ke ruangan saya langsung tutup kordennya itu Bapak Ibu. Saya langsung tutup kordennya itu. Di situ saya nangis, Bapak Ibu. Di situ saya nangis. Jujur saya kaget dengan keadaan rumah sakit saat itu. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini kok bisa terjadi sama saya, Tuhan? Kenapa saya bisa mengalami seperti ini, Tuhan? Nah, ini yang menjadi poin saya malam hari ini, Bapak Ibu. Seringkali pada saat kita menghadapi sebuah masalah, seringkali kita ini mudah protes sama Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Itu yang saya lakukan juga, Bapak Ibu. Saya komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok bisa terjadi? Kenapa kok bisa saya yang mengalami ini, Tuhan?
Sampai sopir saya itu berusaha menenangkan saya. Tenangku, tenangku, tenangku. Pada saat saya menangis, tiba-tiba jelas sekali di telinga saya itu mendapatkan sebuah ayat, Bapak Ibu. Sebuah ayat di dalam Mazmur 34 ayat 20, Bapak Ibu. Boleh ditampilkan ke Yohan? Mazmur 34 ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekali lagi saya baca, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya rindu kata dia kita ganti dengan nama kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan Sony dari semuanya itu. Boleh sekali lagi dengan lebih semangat lagi Bapak Ibu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan Sony dari semuanya itu. Percaya katakan amin. Nah, yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa menang atas masalah kita Bapak Ibu? Yang pertama adalah stop komplain sama Tuhan Bapak Ibu. Stop protes sama Tuhan. Seringkali kita protes sama Tuhan. Tuhan, aku ini sudah hidup benar loh Tuhan. Aku sudah taat sama Engkau. Kenapa ini bisa menimpa aku Tuhan? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ketika saya mendapatkan ayat ini, tiba-tiba saya merenungkan Bapak Ibu. Mana mungkin ada kata kesembuhan kalau tidak didahului dengan yang namanya kita mengalami yang namanya sakit penyakit Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Mana mungkin ada kata pemulihan kalau tidak didahului dengan namanya kerusakan Bapak Ibu. Mana mungkin kita bisa merasakan kelimpahan kalau tidak bermula dari yang namanya kekurangan Bapak Ibu. Jika saat ini kita sedang mengalami sakit penyakit, maka yakin dan percaya Bapak Ibu, sesaat lagi engkau akan mengalami kesembuhan. Percaya katakan amin. Jika saat ini saudara sedang mengalami kekurangan, percayalah, sebentar lagi engkau akan mengalami kelimpahan. Percaya katakan amin. Jika kita saat ini sedang mengalami yang namanya masalah Bapak Ibu, ayo kita mau memutuskan. Stop komplain sama Tuhan. Stop protes sama Tuhan. Sejak saat itu Bapak Ibu, saya selalu belajar dan selalu berkata, Tuhan, apapun yang saya alami, saya mau belajar Tuhan, untuk selalu berkata, Engkau Tuhan yang baik buat saya. Dan saya percaya Tuhan, apapun yang saya alami saat ini, saya percaya pasti mendatangkan kebaikan bagiku. Saya selalu perkatakan seperti itu Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak katakan bahwa mengucap syukurlah ketika keadaanmu baik-baik saja. Firman Tuhan tidak katakan mengucap syukurlah ketika engkau sedang diberkati Tuhan saja. Tetapi firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya keadaan baik, keadaan buruk, kita harus apa Bapak Ibu? Bersyukur. Kita harus selalu berkata, Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup kita. Percaya katakan amin. Jadi poin yang pertama, bagaimana caranya kita dapat menang atas masalah kita? Yang pertama, stop komplain sama Tuhan ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan kesaksian saya pada malam hari ini. Ketika saya sakit, saya bersyukur sekali. Saya itu dikelilingi sama orang-orang yang begitu perhatian sama saya Bapak Ibu. Banyak sekali teman-teman saya yang sangat perhatian sama saya. Jemaat-jemaatku Pakuan City 2 sangat perhatian sama saya. Setiap hari mereka selalu memotivasi saya, mendoakan saya. Bahkan luar biasanya Bapak Ibu, sampai ada teman yang rela mengirimin makanan ketika saya di rumah sakit Bapak Ibu. Waduh, saya bilang ini. Ya, terutama saya bersyukur saya punya sahabat yang baik seperti Leni gitu ya Bapak Ibu ya. Begitu perhatian sama saya, sampai-sampai ditanyain, Son, hari ini kamu mau makan apa, Son? Mau tak kirimin pizza ya? Aduh, Len, dalam hati saya ini di rumah sakit, Len. Pizza ini rasanya, waduh, wis kak koyo pizza mana, Len? Ini rasanya iso jadi kayak gak iso makan gitu ya Bapak Ibu ya. Gak iso makan gimana? Ya, saya bersyukur saya dikelilingi sama orang-orang yang baik. Pak Gem Bugem yang selalu memantau keadaan saya. Bu Eni, Bu Mary, yang selalu menanyakan kondisi saya bersyukur sama Tuhan, saya dikelilingi orang-orang yang baik. Nah, saya dirawat di IGD itu selama 3 hari, Bapak Ibu. Kemudian hari keempat,
saya dipindahkan ke ruang isolasi, Bapak Ibu. Ruang isolasi khusus pasien COVID, Bapak Ibu. Sejak di ruangan itu benar-benar akses saya untuk saya kontak dengan orang lain, dengan sopir saya misalkan, itu sudah tidak bisa sama sekali, Bapak Ibu. Saya cuma bisanya sendirian, gitu ya. Jadi dalam ruangan isolasi itu cuma ada 4-5 orang saja, Bapak Ibu. 4-5 orang saja yang ada di ruangan itu, dan semuanya itu pasien COVID semua, Bapak Ibu. Saya ada di ruangan seperti apa ya? Seperti ibaratnya seperti akuarium gitu, Bapak Ibu ya. Jadi saya ada di ruangan kaca. Dokter-dokter itu tidak boleh kontak dengan kami semua, Bapak Ibu. Dokter-dokter cuma bisa memantau saja dari pinggir-pinggir kaca, gitu ya. Dari pinggir-pinggir kaca. Yang boleh kontak dengan kami adalah perawat-perawat yang menggunakan baju APD, Bapak Ibu. Jadi setiap hari yang saya lihat itu perawat-perawat yang menggunakan baju APD saja. Saya tidak bisa mengenali mereka, saya cuma bisa mengenali dari suaranya mereka, ya karena saya nggak bisa melihat wajahnya mereka ya Bapak Ibu ya. Tiap 2-3 hari kita di swab, tiap 2-3 hari kita di foto ronsen, hampir tiap hari pun juga kita diambil darah saat itu Bapak Ibu. Waduh, dalam hati saya, waduh saya ini ya badan aja besar Bapak Ibu, tapi kalau ini namanya suntikan ya wedi juga ya Bapak Ibu, takut juga Bapak Ibu. Jadi begitu saya disuntik, aduh benar-benar itu bagi saya ngeri-ngeri sedap itu ya Bapak Ibu ya. Ya mengerikan Bapak Ibu. Hari pertama ketika saya ada di ruangan isolasi itu Bapak Ibu, benar-benar saya itu nggak bisa tidur, benar-benar saya itu nggak kerasan, benar-benar saya nggak betah sama sekali Bapak Ibu. Bahkan hari pertama ketika saya hari pertama dirawat di situ, saya mendapat kabar bahwa teman sepelayanan di Goshen itu sudah berpulang, sudah dipanggil Tuhan. Itu benar-benar membuat hati saya semakin down lagi Bapak Ibu, semakin down di situ. Saya benar-benar, aduh Tuhan, kenapa kok bisa seperti ini? Benar-benar apa ya istilahnya? Pikiran gitu ya Bapak Ibu ya. Pikiran kita juga itu yang sangat menentukan sekali Bapak Ibu. Waduh, pada saat jujur saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Jujur saya nggak bisa tidur selama ada di ruang isolasi itu. Beberapa hari saya nggak bisa tidur. Terlebih lagi, yang parahnya lagi Bapak Ibu, itu di depan saya, di depan bed saya, itu ada jenazah Bapak Ibu. Ada jenazah yang istilahnya nggak diangkat-angkat gitu ya. Nggak diangkat-angkat semalaman gitu. Dalam hati saya, aduh ini benar-benar suatu sensasi yang sangat baru Bapak Ibu. Mau tidur di depannya ada jenazah. Nggak perlu tidur Bapak Ibu ya. Mau makan di depan kita ada jenazah. Waduh, pasti nggak bisa makan itu. Waduh, ngeri banget dalam hati saya ini. Lalu saya sempat tanya sama susternya, Sus, kenapa tuh Sus nggak diangkat itu, sambil saya nunjuk-nunjuk gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok nggak diangkat itu Sus? Lalu susternya bilang, maaf Pak, ruangan jenazahnya lagi penuh Pak. Jadi kita nggak bisa alihkan ke ruangan jenazah. Dalam hati saya, Mbok ya ojo ditaruh di sini Sus, di depan saya gitu mau tidur, setiap mau balik gitu, waduh sama sekali Bapak Ibu. Ketika saya di ruangan isolasi benar-benar, aduh benar-benar. Jadi di ruangan isolasi itu ada satu bed kosong Bapak Ibu, ada satu bed kosong gitu di depan saya gitu. Saya pikir awalnya itu ya mungkin ada pasien baru ditempatkan di situ, saya pikir gitu. Ternyata itu buat tempat naruh jenazah Bapak Ibu. Waduh, benar-benar ya Tuhan, dalam hati saya ini benar-benar membuat saya tambah stres Bapak Ibu. Nah, selama 16 hari Bapak Ibu, saya dirawat di ruang isolasi. Jadi benar-benar, waduh, selama 16 hari saya benar-benar seperti apa ya istilahnya, ada di hutan gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa mengikuti apapun, nggak bisa mengikuti perkembangan apapun. Dan yang luar biasanya, saya sempat mengalami 2 kali masa kritis Bapak Ibu. Saya sempat mengalami 2 kali yang namanya masa kritis. Saya ingat sekali Bapak Ibu, saya kalau cerita ini, aduh rasanya ngeri sekali Bapak Ibu. Hari keempat saya ada di ruangan isolasi, itu saya merasakan sesak sekali di dada saya Bapak Ibu. Sesaknya luar biasa. Jadi namanya COVID ini yang diserang adalah pernafasan kita ya Bapak Ibu. Aduh benar-benar sesak sekali saat itu. Ketika saya kurang lebih jam berapa ya itu? Kurang lebih jam 7 malam lah. Kurang lebih jam 7 malam, saya ingat sekali. Dan itu jelas sekali kejadiannya Bapak Ibu. Kurang lebih jam 7 malam, saya mengalami sesak nafas yang begitu hebat.
seperti ada yang menindih di bagian dada saya, Bapak Ibu. Saya mencoba untuk apa ya istilahnya? Mencoba untuk seperti teriak gitu ya Bapak Ibu, teriak seperti teriak, tapi benar-benar seperti ada orang yang menekan dada saya ini Bapak Ibu, menekan dada saya semakin hari semakin dalam, dan membuat saya itu susah bernafas Bapak Ibu, susah bernafas. Dan saya benar-benar saat itu saya seperti melihat saya itu seperti mau ditarik di kejauhan itu, di kegelapan gitu Bapak Ibu. Jelas sekali saat itu Bapak Ibu. Saya cuma bisa teriak, Tuhan Yesus tolong. Saya cuma bisa teriak, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Saya cuma bisa berkata seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya bangun, saya terbangun, itu dokter sudah mengelilingi saya di pinggir-pinggir ruangan karena memang nggak boleh kontak Bapak Ibu. Dokternya sudah banyak sekali dan dokternya itu cuma menyuruh teman-teman saya untuk membangunkan saya saat itu Bapak Ibu. Teman-teman saya cuma untuk membangunkan saya. Jadi benar-benar saya sesak sekali. Dan saya diganti oksigen saya menjadi oksigen yang lebih besar lagi. Waduh, dalam hati saya. Itu masa kritis saya sekali yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, di hari ke-7 saya ingat sekali. Di hari ke-7 saya ingat sekali. Itu tepatnya kurang lebih jam 1 dini hari, Bapak Ibu. Pada saat saya sudah tertidur, tiba-tiba saya itu seperti, apa ya, seperti berhalusinasi gitu ya, Bapak Ibu ya. Seperti berhalusinasi, saya itu seperti mengikuti gitu ya. Ini kejadian nyata sekali Bapak. Ini benar-benar saya alami Bapak Ibu. Saya seperti mengikuti apa ya? Orang yang mengajak saya gitu ya. Orang yang mengajak saya Bapak Ibu. Dan saya tidak tahu waktu orang itu mengajak saya ke arah mana Bapak Ibu. Saya cuma mengikuti saja. Saya cuma mengikuti saja dan itu benar-benar membuat tubuh saya itu seperti saya merasakan bahwa tubuh saya semakin lemas Bapak Ibu. Semakin lemas dan semakin lemas dan semakin lemas Bapak Ibu. Ketika saya mengikuti orang itu semakin jauh, tiba-tiba saya mendengarkan sebuah teriakan dari keluarga saya Bapak Ibu. Tangisan dari keluarga saya yang bilang, "Jangan, jangan, jangan." Dan ketika saya sudah tersadar Bapak Ibu, saya cukup kaget bahwa tim perawat itu sudah menemuin saya dan mereka melakukan tindakan medis kepada saya Bapak Ibu. Karena di apa namanya, kata perawatnya, ada salah satu perawat yang berkata bahwa saya sempat tidak sadarkan diri selama beberapa menit Bapak Ibu saat itu. Dan benar-benar ini yang saya alami, dan kalau saya cerita ini, waduh, saya kalau ingat-ingat ini benar-benar saya ngeri sekali Bapak Ibu. Saya ngeri sekali kalau kejadian ini. Jadi saya sangat bersyukur kalau saya masih diberikan Tuhan kesempatan sampai hari ini. Saya jadi menyadari bahwa Tuhan, benar-benar saya ini tidak ada artinya tanpa Engkau Tuhan. Tidak ada artinya tanpa Engkau Tuhan. Poin yang kedua yang saya rindu bagikan buat saudara dan saya pada malam hari ini, bagaimana caranya agar kita bisa menang atas masalah kita Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita sama sekali tidak ada artinya. Dengan kondisi seperti sekarang ini Bapak Ibu, apa yang bisa kita mau sombongkan Bapak Ibu? Mungkin saudara berkata, Pak, uang saya ini Pak, 7 turunan nggak akan habis. Kalau kita sudah sakit Bapak Ibu, dan kondisi rumah sakit tidak bisa menerima kita, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Saya pun merasakan seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya sakit, asuransi yang saya punya pun sama sekali tidak ada gunanya Bapak Ibu. Saya mau memilih rumah sakit yang mana, yang masuk dalam rekanan asuransi saya mungkin nggak bisa semua. Penuh semua Bapak Ibu. Nggak ada pilihan rumah sakit. Saya cuma bisa pasrah dengan keadaan yang ada Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika kita sedang menghadapi masalah malam hari ini, jangan pernah coba mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tetapi saat kita memiliki masalah, yuk kita mau berserah penuh. Ingat, berserah penuh Bapak Ibu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang bertindak atas masalah kita, atas sakit penyakit kita, dan yakinlah, ketika kita menyerahkan penuh setiap masalah kita, Tuhan akan bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak, percayalah ya saudara, dan saya
kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang atas setiap masalah dan sakit penyakit kita, Bapak Ibu. Percaya, katakan amin. Hari demi hari, ketika saya dirawat di sana, Bapak Ibu, saya mulai terbiasa dengan keadaan yang ada, Bapak Ibu. 16 hari saya dirawat di isolasi, saya mulai bisa mengendalikan diri saya selalu berusaha menguatkan diri saya sendiri, Bapak Ibu. Dan saya selalu memotivasi diri saya untuk saya pasti sembuh, saya pasti segera keluar dari ruang isolasi ini, Bapak Ibu. Saya selalu katakan seperti itu. Setiap hari yang saya lakukan adalah saya memuji Tuhan, saya berlutut sama Tuhan, saya cuma nangis sama Tuhan. Dan ini poin yang ketiga yang saya rindu bagikan buat Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu. Ini yang saya praktekkan, Bapak Ibu. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya berusaha, Bapak Ibu, saya tidak mau mendengar berita-berita duka lagi, saya tidak mau mendengar berita tentang COVID lagi, saya tidak mau mendengar berita-berita yang tidak enak, saya tidak mau memikirkan itu, saya hapus semua. Kalau ada berita-berita tentang itu, Bapak Ibu, saya skip semuanya, Bapak Ibu. Saya cuma mau memikirkan yang baik-baik saja. Saya cuma mau memikirkan yang enteng-enteng saja. Saya cuma mau memikirkan yang menyenangkan-menyenangkan saja. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Hari saya selalu tumpang tangan kepada tubuh saya, Bapak Ibu. Dan saya selalu katakan seperti ini, Tuhan, aku percaya bahwa tubuhku ini adalah bait Roh Kudus, bukan sarang COVID. Tubuhku sehat, Tuhan sudah menyembuhkanku. Saya selalu katakan seperti itu, Bapak Ibu. Saya selalu tumpang tangan setiap hari. Dan saya percaya, Bapak Ibu, ucapan yang baik, ucapan yang positif, itu memiliki kuasa, Bapak Ibu. Ketika kita tumpang tangan di bagian yang sakit, ketika kita mengatakan bahwa tubuh kita sehat, tubuh kita bait Roh Kudus, bukan sarang COVID, yakin dan percaya, kesembuhan terjadi buat orang-orang yang menggemakan sesuatu yang positif. Percaya, katakan amin. Itu sebabnya, Bapak Ibu, mulut kita ada kuasa. Hati-hati dengan perkataan kita, Bapak Ibu. Jangan pernah mengatakan bahwa cek soro ya hidupku, cek susah ya hidupku, makin hari makin susah hidupku. Stop mulai sekarang, Bapak Ibu. Katakan yang baik, pikirkanlah yang baik, ucapkanlah yang baik. Maka yang baik itu akan terjadi buat hidup saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Jadi malam hari ini ada 3 poin bagaimana caranya agar kita bisa menang atas masalah kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah stop komplain sama Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan, kita ini tidak ada artinya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jangan pernah berpikir untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, pikirkanlah yang baik dan ucapkanlah selalu yang baik. 3 poin ini yang saya bagikan malam hari ini, kita bawa pulang, kita lakukan, yakin dan percaya, saudara dan saya pasti akan keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Percaya, katakan amin. Di rumah-rumah kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Mari kedupkan kepala, saya rindu berdoa buat setiap saudara. Haleluya. Kami mengangkat tangan buat setiap umat-Mu malam hari ini, Tuhan, yang bergabung dalam aplikasi Zoom atau aplikasi YouTube malam hari ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, hamba berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang saat ini sedang sakit, sedang terpapar COVID-19. Kami percaya, Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang melebihi dari segala sakit penyakit kami. Kami mau katakan malam hari ini, tubuh kami sehat, tubuh kami diberkati Tuhan, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan sarang COVID. Kami mau katakan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, saat kami tumpang tangan di bagian yang sakit, kami percaya kesembuhan terjadi buat setiap kami. Kesembuhan terjadi buat setiap kami. Mujizat terjadi buat setiap kami. Kami percaya, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami sehat. Tubuh kami kuat.
Tubuh kami selalu ada dalam cover Tuhan Yesus selalu. Hamba berdoa Tuhan buat setiap kami saat ini dimanapun kami berada malam hari ini. Satu hal yang kami percaya, kami mau belajar selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau memakai kekuatan kami sendiri. Kami percaya Tuhan kekuatan kami sangat terbatas. Tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Yang mampu menolong hidup kami. Yang mampu mengangkat hidup kami. Yang mampu menyembuhkan hidup kami. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan setiap kami ya Bapa. Kami percaya kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang datang dengan berbeban berat Tuhan memberikan kami kelegaan. Kami percaya ada jalan keluar buat setiap umat-umat yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Tidak akan pernah dikecewakan. Tidak akan pernah dipermalukan. Itu kami pegang janji Tuhan malam hari ini. Dan kami percaya kami pasti akan keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, masyarakat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Buat setiap kami rindu, kami melakukan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin.